Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya melanjutkan materi, saya memperkenalkan diri secara sekilas. Nama saya Muhammad Rusdi, SPDI MPD. Saya mengajar pendidikan agama Islam di kelas 10 dan kelas 12. Sebelum kita melanjutkan materi, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, saya akan membacakan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Jadi saya harap anak-anak sekalian mendengarkan dengan baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni itsmun wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Baik, saya ingin sedikit menjelaskan bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kata amanu di sini alifnya panjangnya amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ijtanibu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Ijtanibu di sini dipantulkan ya. Kenapa? Karena dia termasuk kalkalah sugrah. Jadi cara membacanya ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Jadi tidak dibaca ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu. Jadi dipantulkan huruf j-nya. Kemudian katsiran minaz-zann. Jadi di sini katsiran, di sini hukum bacaannya adalah idgham bigunnah. Jadi di sini berdengun ya. Katsiran, jadi tinggal katsiran minaz-zann. Katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ismu wala. Jadi di sini ada huruf shad dan lam setelah kata ismun. Di situ wakaf ya, wakaf wasal ula, artinya sebaiknya terus. Jadi inna ba'daz-zanni ismu wala. Ismu wala di sini ada hukum bacaan ya, ismu wala. Hukum bacaannya adalah idgham bigunnah.
jadi dibaca dengun. Ismu wala, jadi tidak dibaca ismun wala, tapi berdengun. Ismu wala tajassasu wala yaktab ba'dukum wala yaktab ba'dukum ba'da. Jadi ba'dukum ba'da. Di sini hukum bacanya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu kapan dinamakan ikhfa syafawi? Ketika ada mim sukun ketemu dengan huruf ba. Jadi hurufnya ikhfa syafawi itu hanya satu, ba. Ketika mim sukun ketemu dengan huruf ba. Bagaimana cara membacanya? Dibaca dengun. Ba'dukum ba'dha. Jadi tinggal ya disamar-samarkan 1, 2 sampai 3 harakat. Ba'dukum ba'dha. Kemudian ayuhibbu ahadukum ayyakula. Nah, di sini ada hukum bacaan juga. Nun sukun ketemu dengan ya, itu hukum bacanya adalah idgham bigunna. Ayyakula. Jadi dibaca dengan ayyakula lahma akhihi maitan fah. Jadi sini ikhfa ya. Kenapa ikhfa? Karena tanwin bertemu dengan huruf fa. Maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi sini adalah hukum bacanya adalah tawwabur rahim. Idgham bila gunnah. Jadi dia tidak berdengun, tidak tinggal di sini. Tapi dia dileburkan tanwinnya ke huruf sesudahnya. Tawwabur rahim. Jadi tidak tinggal. Ini hukum bacaan ya. Kemudian ya, Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Saya akan membacakan dulu, kemudian menjelaskan bagaimana cara membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Ya, jadi ayat ini ya yang perlu diperhatikan ketika membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu kata ikhwatun fa. Jadi di sini ikhfa ya. Kenapa ikhfa? Karena ada tanwin damatain bertemu dengan huruf fa. Fa itu termasuk hurufnya ikhfa. Ikhwatun fa. Jadi di sini berdengun. Tinggal sini ya. Ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi di sini izhar, hukum bacanya adalah izhar syafawi, la'allakum Kenapa izhar syafawi? Karena mim sukun ketemu dengan huruf ta. Cara membacanya itu dibaca jelas. La'allakum turhamun. Baik. Ini hukum bacaan.